Apa itu politik sayap kanan? Politik sayap kanan merujuk pada spektrum ideologi yang menekankan konservatisme atau nilai-nilai tradisional, hierarki sosial, dan kebebasan individu dalam konteks ekonomi pasar bebas. Istilah ini berasal dari penempatan tempat duduk di parlemen Prancis pada abad ke-18, di mana kelompok konservatif duduk di sebelah kanan ketua parlemen. Sayap politik kanan memiliki sejumlah ciri khas yang dapat dikenal dalam berbagai konteks politik. Berikut adalah ciri-ciri umum dari sayap kanan. Yang pertama itu ada konservatisme, adalah menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional seperti agama, budaya, dan keluarga. Yang kedua itu ada nasionalisme, adalah menekankan pentingnya identitas dan kedaulatan nasional. Dalam beberapa kasus ini dapat berkembang menjadi anti-imigrasi. Yang ketiga itu ada pasar bebas, adalah mendukung sistem ekonomi dengan intervensi pemerintah yang minimal. Itu seperti kebijakan bisnis dan pengurangan pajak. Yang keempat itu ada penegakan hukum dan ketertiban, adalah mendukung kebijakan yang keras terhadap kejahatan dan memberi prioritas pada stabilitas sosial dan hukum. Yang kelima itu ada kritik terhadap pemerintah besar, adalah lebih menyukai pesan negara yang terbatas, terutama dalam urusan ekonomi dan sosial. Sayap kanan di Indonesia. Di Indonesia, politik sayap kanan sering diidentikan dengan partai atau kelompok yang mengedepankan nilai-nilai konservatif, nasionalisme, dan identitas keagamaan. Salah satu partai politik utama yang dianggap berideologi sayap kanan adalah Partai Gerindra. Gerindra mengusung populisme sayap kanan dan nasionalisme serta memiliki berbagai organisasi sayap yang mewakili kelompok pemuda, perempuan, buruh, hingga kelompok agama tertentu. Selain partai politik, kelompok sayap kanan di Indonesia juga kerap diasosiasikan dengan gerakan atau organisasi yang menggunakan identitas agama sebagai basis politik. Dalam beberapa kasus, kelompok ini pernah terlibat dalam politik identitas, bahkan kadang dikaitkan dengan aksi-aksi intoleransi berbasis agama. Perbandingan internasional politik tentang sayap kanan mencakup spektrum ideologi yang sangat luas, mulai dari konspiratif modern hingga yang ekstrim. Beberapa bentuk yang muncul di berbagai negara seperti adanya. Yang pertama, konservatisme tradisional yang fokus pada nilai-nilai budaya, agama, dan struktur sosial yang sudah mapan. Umumnya yang mendukung sistem hierarkis sosial, nasionalisme, dan otoritas negara. Yang kedua, neokonservatisme yang berkembang di Amerika Serikat pasca Perang Dingin, menggabungkan nilai konservatif domestik dengan kebijakan luar negeri yang intervensionis, juga menekankan kekuatan militer dan mengekspor nilai-nilai demokrasi liberal. Yang ketiga ada fasisme dan supremasi rasial, yang dimana ideologi ekstrem yang menolak demokrasi dan pluralisme, yang menekankan identitas etnis atau rasial dan nasionalisme radikal. Keempat ada demokrasi Kristen yang muncul di Eropa pasca Perang Dunia Kedua, mengintegrasi ajaran moral Kristen dengan demokrasi dan ekonomi pasar sosial yang cenderung moderat dan mendukung keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Yang kelima adalah populisme sayap kanan, di mana menyuarakan suara rakyat melawan elit politik dan institusi mapan, yang seringkali anti-globalisasi, anti-imigrasi, dan cenderung mengangkat isu identitas sosial. Lahirnya ideologi. Ideologi lahir sebagai kumpulan gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia, kehidupan, dan masyarakat. Nah, dalam sosiologi kekuasaan, ideologi lahir sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada 3 proses kelahiran ideologi. Yang pertama, terinspirasi dari tokoh berpengaruh. Ya, ideologi muncul
dari pemikiran seorang tokoh besar yang punya pengaruh kuat dalam sejarah bangsanya. Nah, tokoh tersebut memiliki visi dan cita-cita soal politik. Contoh, Karl Marx, yaitu komunisme. Terus ada Hitler, yaitu nazisme. Terus yang terakhir ada Lenin, yaitu Soviet komunisme. Nah, 2. Berdasarkan alam pikir dan kesepakatan kelompok, sekelompok orang dengan pengaruh sosial merumuskan nilai-nilai mewakili sesuatu komunitas. Nah, nilai itu disepakati sebagai pedoman hidup dan diangkat sebagai ideologi. Biasanya dibarengi dengan penciptaan mitos atau narasi agar masyarakat tunduk dan yakin. Yang ketiga ada berdasarkan keyakinan universal atau spiritual. Nah, ideologi lahir di keyakinan religius atau nilai-nilai moral yang diyakini universal. Nah, tujuannya adalah membebaskan manusia dari kondisi buruk menuju yang lebih baik. Dan ideologi jenis ini sering dihayati dan diperjuangkan secara emosional maupun spiritual. Nah, yang terakhir ada sifat-sifat ideologi. Nah, bersifat permanen, yaitu selama masih diyakini dan dihayati, memiliki nilai moral-moral dan cita-cita. Dapat kehilangan pamor juga jika tidak ingin lagi diyakini. Contoh seperti fasisme dan komunisme di era modern. Sekian yang bisa saya sampaikan. Contoh-contoh politik sayap kanan dalam rezim Orde Baru. 1. Anti-komunisme dan penumpasan ideologi kiri. Contoh pembubaran PKI dan pelarangan semua bentuk ideologi komunis, ex-Marxis, TAP MPRS nomor 15 1966. Ciri sayap kanan adalah penolakan keras terhadap sosialisme dan komunisme, serta penguatan ideologi nasional tunggal atau Pancasila. Dampak: terjadi perbarsihan massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI tahun 1965 sampai 1966, serta stigmasi sosial terhadap keluarga ekstapol tahanan politik. Militarisme dan delik fungsi ABRI. Contoh, peran ganda militer sebagai kekuatan pertahanan dan sebagai pengelola urusan sipil atau politik. Ciri sayap kanan: penekanan pada otoritas, stabilitas, dan dominasi aparat dalam kehidupan politik dan masyarakat. Dampak: banyak jabatan sipil diisi oleh militer aktif seperti gubernur, bupati, menteri, serta represi terhadap oposisi. Penekanan pada nasionalisme dan integrasi. Contoh, operasi militer di Aceh, Papua, dan Timur untuk menjaga integrasi nasional. Ciri sayap kanan: nasionalisme kuat, tidak mentoleransi separatisme atau otonomi daerah yang luas. Dampak: pelanggaran HAM di daerah larangan ekspresi identitas budaya tertentu yang dianggap agak belah. 4. Ideologi tunggal Pancasila. Contoh, Pancasila dijadikan asas tunggal semua organisasi termasuk ormas keagamaan dan LSM melalui UU, organisasi kemasyarakatan semesta kelima. Ciri sayap kanan: konservatisme ideologis dan pembungkaman pluralisme politik. Dampak: organisasi yang tidak menerima Pancasila sebagai asas tunggal dibubarkan atau ditekan. Kelima, pengawasan ketat terhadap pers dan kebebasan berekspresi. Contoh, pencabutan SUPP izin terbit terhadap media yang kritis, seperti Tempo dan Detik. Ciri sayap kanan: kontrol informasi dan pembentukan opini publik yang pro pemerintah. Dampak: terjadi autosensor di kalangan jurnalis dan filmnya media yang independen. 6. Pembangunan komunisme ekonomi kapitalis yang terpusat. Contoh, program pemerintah rencana pembangunan 5 tahun, penarikan investor asing dan fokus pertumbuhan ekonomi. Ciri sayap kanan: pro pasar tapi dikendalikan elit militer dan teknologi, pengabaian hak buruh petani yang kecil. Dampak: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terjadi ketimpangan sosial yang lebar dan eksploitasi sumber daya. Ketiga, moralitas enforcement sosial. Contoh, promosi nilai-nilai keluarga, larangan pornografi, dan pengawasan ketat terhadap kebebasan budaya. Ciri sayap kanan: konservatisme, penekanan pada tatanan asusila. Dampak: seniman, aktivitas budaya, dan kelompok minoritas mendapatkan tekanan jika menyimpang dari norma yang resmi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Bilando. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol terhadap media dan pendidikan. Di balik layar kehidupan modern, media dan pendidikan sering menjadi alat yang lebih dari sekedar penyampaian informasi.
mereka menjadi instrumen kekuasaan. Dengan mengendalikan apa yang kita lihat, dengar, dan pelajari, segelintir pihak mampu membentuk cara kita berpikir, merasa, bahkan bermimpi. Media disaring pendidikan dibingkai dengan untuk mencerdaskan, tapi untuk menanamkan narasi tunggal, menekankan keberagaman pemikiran. Kritik dibungkam, sejarah dipoles, dan kebenaran dipertanyakan. Ketika kontrol ini berlangsung, masyarakat kehilangan daya kritis menjadi penonton, bukan pelaku perubahan. Saatnya kita bertanya, siapa yang menulis buku pelajaran kita? Siapa yang menentukan berita utama hari ini? Karena kebebasan berpikir adalah hak, bukan hadiah dari penguasa. Ingin saya buat